John Rockefeller di saat itu datang ke sahabatnya yang bernama Andrew Carnegie. Nah, dia ini merupakan seorang miliarder atau orang kaya yang berhasil di bidang monopoli industri baja. Nah, di saat itu John Rockefeller menemui orang ini untuk minta bantuan. Andrew Carnegie di saat itu menyetujui ajakan John Rockefeller untuk monopoli obat-obatan ini karena menurut dia ini sebuah lahan basah lagi yang bisa mendatangkan keuntungan yang jauh lebih banyak. Mulailah mereka merencanakan sebuah skema. Di saat itu mereka mengirimkan seseorang yang berasal dari perusahaannya Andrew, yaitu Carnegie Foundation. Ini lebih tepatnya tuh kayak yayasan gitu ya. Nah, di saat itu orang yang mereka utuskan namanya adalah Abraham Flexner. Mereka meminta Abraham ini untuk melakukan sebuah perjalanan ke seluruh negara untuk membuat laporan mengenai kondisi perguruan tinggi kedokteran dan rumah sakit yang ada di seluruh negara. Nah, ini merupakan sistem propaganda atau sistem doktrin gitu ya. Yo geng! Tekan tombol subscribe, geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng. Oke, pembahasan kita kali ini tidak hanya berhubungan dengan COVID-19 doang. Kalau kalian ingat, beberapa waktu lalu kita itu udah sempat bahas tentang Michael Rockefeller yang merupakan anak dari keluarga elit global terkaya di dunia yang hilang di hutan Papua. Dan hari ini justru kita akan membahas kepala keluarga dari elit global tersebut. Namanya yaitu John D. Rockefeller. Dia sampai saat sekarang ini masih jadi orang terkaya di era ini, dan isunya dialah orang yang bertanggung jawab atau mengontrol pandemi COVID kemarin. Nah, ini bener nggak nih? Apa ini hanya sebuah isu? Apa ini hanya sebuah konspirasi? Langsung aja nih kita bahas secara lengkap, mulai dari sepak terjangnya dia sampai nanti pada akhirnya bukti-bukti yang mengarahkan kalau dia memang terlibat di dalam kontrol pandemi COVID kemarin. Langsung aja kita bahas di sisi lain. Oke, kita awali dulu dari profil John D. Rockefeller ini, geng. Bernama lengkap John Davison Rockefeller. Lahir pada 8 Juli 1839 di Richford, New York, Amerika Serikat. Nah, ayahnya adalah seorang pedagang keliling. Ilmu berbisnis itu turun dari ayahnya, yang mana John ini dari kecil sudah rajin mencari uang. Sudah rajin membantu orang tuanya. Dari kecil tuh mulai berternak kalkun, menjual permen, kerja serabutan di rumah tetangganya, semuanya dia lakukan. Pada tahun 1853, keluarga Rockefeller ini pindah ke daerah Cleveland, Ohio, di mana John ini mulai sekolah di sana dan kemudian dia kuliah di jurusan pembukuan. Nah, mungkin untuk zaman sekarang lebih tepatnya disebut dengan jurusan akuntansi. Pada tahun 1855, umur John masih 16 tahun, dia itu sudah ahli dalam pembukuan di perusahaan-perusahaan dagang. Dia bekerja selama beberapa tahun di perusahaan tersebut, yang mana tugasnya dia adalah mengurus transaksi transportasi yang lumayan sulit karena di saat itu sektor transportasi kereta api itu masih sangat kacau, terlebih lagi untuk urusan jadwal pengiriman barang. Dan John ini mulai meniti karir sebagai seorang pebisnis itu di umur 20 tahun, geng, tepatnya di tahun 1859. Pada awalnya dia memulai bisnis tuh dengan tetangganya doang, namanya itu Maurice Clark. Nah, dia mulai dengan si Maurice ini dengan investasi awal sebesar 4.000 USD. Kalau di-convert ke sekarang tuh sekitar 60 jutaan lah. Tapi kalau di zaman dulu kayaknya gede banget gitu ya. Profit mereka di awal-awal perusahaannya berjalan itu lumayan banget, sekitar 4.400 USD atau sekitar 67 juta rupiah kalau dikonversi ke mata uang sekarang. Lalu setahun kemudian tiba-tiba perusahaan mereka ini semakin berkembang dengan mendapatkan profit sebanyak 2 kali lipat, yaitu 17.000 USD. Yaitu kurang lebih ya 120 juta rupiah
rupiah lah. Bayangin tuh di zaman itu 120 juta rupiah itu udah kayak berapa miliar gitu kan. Pada saat John itu masih muda, dimana dia mulai meniti karir, itu merupakan tahun dimana di dunia itu sedang heboh-hebohnya tentang penghilangan minyak. Terlebih lagi di saat itu, ada seorang ilmuwan pada tahun 1859 menerapkan teknik penggalian sumur kepada masyarakat untuk bisa mendapatkan minyak bumi di daerah Pennsylvania. Melihat peluang tersebut, John pada tahun 1863 langsung mengambil tabungannya membeli sebuah kilang minyak di daerah Cleveland. Nah, di saat itu pesaing dari John tuh banyak banget gitu ya. Lagi gencar-gencarnya orang memulai perusahaan minyak. John ini nggak kalah akal, dia itu pinter banget. Yang mana dia sangat terobsesi untuk membuat usahanya ini jadi lebih efisien, sehingga dia membuat barel-barel minyak dengan menggunakan kayu yang bertujuan untuk membuat alokasi dana untuk barel menjadi lebih murah hingga setengah kali lipat dari pesaingnya yang lain. Seperti yang kita tahu ya, barel minyak kan kebanyakan dibuat kayak drum gitu ya, kayak plat gitu, besi. Nah, dia pakai kayu yang notabene jauh lebih murah biayanya. Nah, John ini memang sangat pintar dan pekerja keras, geng. Bayangkan aja, dia memulai penghilangan minyak dari yang kecil terlebih dahulu, dan terbukti dia bisa membuat perusahaan minyaknya tersebut menjadi penyuplai minyak nomor 1, bahkan berhasil memonopoli pasar minyak di masa itu. Jadi nggak heran nih orang kaya banget ya. Nah, tapi dia agak sedikit curang nih. Tetangganya yaitu Maurice Clark yang menjadi partner dari awal itu tiba-tiba disingkirkan oleh John Rockefeller. Nah, ini yang disebut dengan uang tidak memiliki saudara, tidak memiliki sahabat, tidak memiliki keluarga. Yang mana John ini benar-benar ingin menguasai keuangan perusahaan, sehingga dia dengan tega menyingkirkan partnernya dari awal berjuang, yaitu Maurice Clark. Nah, bahkan gak cuma itu, John juga melakukan kerjasama dengan pemerintah setempat yang membuat perusahaannya bisa memonopoli pasar. Jadi kayak misalkan nih, lu pengusaha nih, tiba-tiba lu temenan sama bupati misalkan atau wali kota. Terus ada usaha orang lain yang mirip atau sama usaha lu blok tuh, lu jegal tuh. Karena kan semua keputusan izin ada di tangan pemerintah, sementara pemerintah sudah lu suap. Dan itulah yang dilakukan oleh John D. Rockefeller, orang yang nantinya dalam cerita ini bakal bisa mengontrol seisi bumi. Pada tahun 1870-an, perusahaan minyak milik John itu di-rebranding menjadi Standard Oil Company of Ohio bersama dengan adiknya yang bernama William Harry Flagler dan beberapa orang kepercayaannya dia yang lain. John Rockefeller itu menjabat sebagai pejabat serta pemegang saham terbesar di perusahaan ini, dan dia juga bekerja sama dengan Pennsylvania Railroad sebagai penyedia jasa pengangkutan minyak-minyak milik perusahaannya. Nah, mulai dari sini nih geng, dia bisa memonopoli perdagangan atau memonopoli pasar minyak gitu ya, yang dimana dia sudah menguasai jalur transportasinya karena Pennsylvania Railroad tersebut sudah mengorganisir semua kumpulan kereta api di sekitar Ohio untuk mengangkut minyak, yang mana akhirnya Pennsylvania Railroad ini hanya mengangkut minyak dari perusahaannya John Rockefeller yang bernama Standard Oil tadi. Nah, jadi yang lain gak kebagian nih. Yang lain tuh ya mau gak mau hanya bisa menggunakan transportasi pribadi yang nggak bisa ngangkut banyak. Dan aksi curang dari John Rockefeller ini benar-benar berdampak sehingga dia menguasai pasar secara meluas. John Rockefeller menjadi pebisnis yang disegani. Bahkan Standard Oil milik John Rockefeller itu berhasil menguasai 90% industri minyak di seluruh penjuru Amerika. Lalu mulai tuh dia main lebih curang lagi. Dia mulai mengontrol harga pasar agar membuat para pesaing-pesaingnya itu bangkrut. Dan ketika pesaingnya itu bangkrut, dengan mudah John Rockefeller membeli perusahaan tersebut. Lalu John Rockefeller ini mengaku walaupun dia sangat agresif dalam berbisnis, tetapi dia mengatakan niatnya itu bukan hanya untuk uang. Dia ingin membuat manfaat yang baik bagi seluruh umat manusia, kata dia nih. Nah, memang di saat itu ketika dia sudah memonopoli pasar sehingga dia yang menguasai pasar tersebut, memang harga minyak untuk konsumen yang ada di Amerika Serikat itu menjadi relatif rendah sehingga orang-orang bisa menikmati. Ya, tetapi tetap aja banyak perusahaan yang dirugikan, banyak perusahaan yang dijegal oleh John Rockefeller di saat itu agar kekuasaan hanya dipegang oleh perusahaannya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan John D. Rockefeller memonopoli industri obat-obatan medis.
Pada zaman dahulu kita tahu ya, orang-orang itu lebih percaya kepada dukun, terus juga pengobatan alternatif gitu ya, untuk bisa menyembuhkan. Nah, di era modern, banyak orang yang sudah meninggalkan hal tersebut dan mulai melakukan pengobatan ke dokter. Nah, namun yang jadi pertanyaannya, apakah dunia medis itu pure sebuah pengabdian seorang dokter yang ingin menolong pasiennya? Apakah tidak ada unsur bisnis di sana? Jawabannya ya tentu ada unsur bisnis. Jadi dunia medis, dunia kesehatan tidak hanya berfokus kepada kesembuhan manusia. Ada hal yang menguntungkan di sana. Dan monopoli untuk mendapatkan keuntungan dari dunia medis itu dimulai dari keluarga Rockefeller ini. Seperti yang gue ceritakan sebelumnya, keluarga John Rockefeller itu sempat menguasai 90% pasar minyak di Amerika Serikat. Di saat yang bersamaan, sekitar tahun 1900-an, ada seorang ilmuwan menemukan apa yang disebut dengan petrokimia dan kemampuan untuk menciptakan berbagai jenis bahan kimia dari minyak. Nah, jadi banyak benda-benda di dunia ini asal mulanya itu dari minyak, geng. Pengolahan minyak mentah itu dibagi lagi untuk menghasilkan beberapa benda yang berguna dalam kehidupan. Salah satu contohnya adalah pembuatan bahan plastik pertama di dunia yang diolah dari bahan dasar minyak pada tahun 1907 dan diberi nama bakelit. Lalu tidak hanya itu, ternyata ilmuwan-ilmuwan tersebut juga menemukan berbagai jenis macam vitamin dan juga obat-obatan lainnya yang bisa diolah dari bahan dasar minyak tadi, geng. Nah, di sini udah kelihatan nih, geng ya, keterhubungan bisnisnya John D. Rockefeller ini dengan dunia obat-obatan medis. Nah, bisa dikatakan ya, ketika dia mengetahui kalau ilmuwan tersebut bisa membuat obat-obatan dari bahan dasar minyak, otomatis dia langsung mengambil kesempatan di situ. Dia melihat ada ladang bisnis yang cukup basah dengan cara memperkenalkan obat-obatan yang terbuat dari minyak ini ke masyarakat agar masyarakat lebih mau menggunakan obat-obatan yang terbuat dari minyak, dan nantinya bahan dasar minyak itu akan diproduksi dari minyak yang berasal dari perusahaannya John Rockefeller, yaitu Standard Oil. Karena bahan dasar obat-obatan tersebut terbuat dari minyak, maka nantinya harga jualnya jauh lebih tinggi, yang dimana dia bisa memperkenalkan kepada masyarakat kalau obat yang terbuat dari bahan dasar minyak ini jauh lebih ampuh daripada obat-obat herbal. Pada awalnya, rencana dari John Rockefeller ini sempat terhambat, geng. Karena masyarakat di saat itu, walaupun sudah diberitahukan, didoktrin gitu ya, diberikan gambaran tentang bagaimana bagusnya obat dari bahan bakar minyak, mereka masih lebih percaya dengan obat-obatan alami di masa itu, terutama pada masyarakat Amerika Serikat. Dan masih banyak juga dokter-dokter yang tidak sepemahaman dan tidak mau ikut dengan rencananya Rockefeller. Banyak dokter di masa itu masih menganjurkan masyarakat untuk mengkonsumsi obat-obatan herbal alami. Namun karena John Rockefeller ini benar-benar pintar untuk memonopoli bisnis, dia nggak kehabisan akal. Dia cari jalan keluar lain agar bisnis obat-obatannya ini bisa berjalan lancar. Dia mencoba untuk memikirkan bagaimana caranya agar bisa mengalahkan kompetitornya, yaitu pabrik-pabrik yang membuat obat tradisional. Disitulah John ini mulai menggunakan taktik untuk menciptakan sebuah masalah dan ketakutan terhadap suatu penyakit yang nantinya dia akan menawarkan solusinya berupa obat yang diproduksi oleh perusahaan dia sendiri. Ini sama persis kayak bisnis antivirus komputer nih, geng. Virusnya yang ciptain dia sendiri, yang nyebarin dia sendiri, nantinya antivirusnya dia juga yang bikin nih. Akhirnya antivirus itu akan laku untuk mengatasi virus-virus yang ada di PC, yang ada di komputer gitu kan. Nah, ini adalah sistem bisnis yang benar-benar kejam sebenarnya dan sering sekali dilakukan oleh Amerika. Makanya jangan heran nih kalau misalkan ada negara-negara nih kayak orang-orang bilang, orang Arab perang mulu, rusuh mulu gitu kan, kok negaranya nggak pernah aman. Nah, yang harus kalian tahu adalah di balik semua itu ada kepentingan sebuah perusahaan senjata yang mana mereka harus terus menciptakan perang agar senjata mereka bisa laku. Kalau nggak ada perang, ya senjatanya nggak akan laku. Nah, makanya yang gencar sekali ikut campur di dalam peperangan manapun adalah pihak Amerika karena mereka menjual senjata. Oke, kita kembali lagi ke pembahasan. John Rockefeller di saat itu sudah mematangkan rencananya untuk menciptakan sebuah masalah dan ketakutan agar obat-obatan yang dia produksi itu bisa terjual. John Rockefeller di saat itu datang ke sahabatnya yang bernama Andrew Carnegie. Nah, dia ini merupakan seorang miliarder atau orang kaya yang berhasil di bidang monopoli industri baja. Nah, di saat itu John Rockefeller menemui orang ini untuk minta bantuan. Andrew Carnegie di saat itu menyetujui ajakan John Rockefeller untuk monopoli obat-obatan ini karena menurut dia ini sebuah lahan basah lagi yang bisa mendatangkan keuntungan
keuntungan yang jauh lebih banyak. Mulailah mereka merencanakan sebuah skema. Di saat itu mereka mengirimkan seseorang yang berasal dari perusahaannya Andrew, yaitu Carnegie Foundation. Ini lebih tepatnya tuh kayak yayasan gitu ya. Nah, di saat itu orang yang mereka utuskan namanya adalah Abraham Flexner. Mereka meminta Abraham ini untuk melakukan sebuah perjalanan ke seluruh negara untuk membuat laporan mengenai kondisi perguruan tinggi kedokteran dan rumah sakit yang ada di seluruh negara. Nah, ini merupakan sistem propaganda atau sistem doktrin gitu ya, menyebarkan provokasi. Nah, di saat itu Abraham Flexner ini melaporkan atau menyebarkan berita kalau banyak dari rumah sakit dan juga perguruan tinggi kedokteran yang melakukan praktik serta pembelajaran tidak sesuai dengan standar ilmu pengetahuan, sehingga diperlukan reformasi dan sentralisasi lembaga-lembaga medis, kata dia. Nah, dia ingin merubah wajah dunia kedokteran, dunia medis untuk lebih modern, lebih canggih dan memperbaiki kesalahan masa lalu, kata dia kayak gitu. Nah, akhirnya doktrin yang dilakukan oleh Abraham Flexner ini ternyata cukup efektif. Ketika dia menyebarkan provokasi tersebut, ya banyak orang yang percaya dengan apa yang dia katakan. Karena perkataan dia ini ya pelan-pelan mulai diserap oleh banyak masyarakat. Sehingga di saat itu banyak sekali perguruan-perguruan tinggi yang akhirnya tutup karena tidak lagi memiliki mahasiswa yang mau mempelajari dunia medis. Lalu hal ini juga berdampak terhadap pengobatan alami atau pengobatan yang menggunakan bahan herbal, yang mana banyak masyarakat tidak lagi percaya gitu ya tentang seberapa efektifnya obat-obatan tersebut untuk menyembuhkan penyakit. Dan juga dokter-dokter yang masih menggunakan metode lama itu dianggap malpraktik. Tidak jarang dari para dokter tersebut itu dibungkam dan bahkan ada yang sampai dipenjara. Nah, praktek bisnis John Rockefeller ini benar-benar kejam, geng. Sampai-sampai kesehatan manusia pun dipertaruhkan oleh mereka demi mendapatkan uang yang banyak dari bisnisnya. Nah, lalu pasti timbul pertanyaan nih, geng. Kok bisa gitu ya Abraham Flexner ini dengan sangat mudah menyebarkan doktrin dan provokasi? Nah, sebenarnya Abraham Flexner ini hanya bekerja sebagai utusan. Orang yang bergerak di belakang layar itu tetap John Rockefeller. Nah, John Rockefeller ini melakukan sistem yang benar-benar bikin orang nggak bisa nolak, yaitu dengan cara dia memberikan 100 juta USD atau setara dengan 1 triliun rupiah kepada banyak perguruan tinggi, rumah sakit, dan juga dia mendirikan sebuah organisasi filantropi yang bernama General Education Board. Dengan begitu, dia bisa mengontrol semua perguruan tinggi, mengontrol rumah sakit agar mau mengikuti saran dari Rockefeller, yaitu penggunaan obat dari bahan dasar minyak dan kimia. Dalam waktu yang singkat, akhirnya banyak sekali perguruan tinggi serta rumah sakit mulai merubah kurikulumnya dan memiliki paham yang sama dengan Rockefeller. Nah, semua mahasiswa-mahasiswa itu mulai dikenalkan dan mulai belajar hal yang sama, dan mereka diharuskan melakukan pengobatan dengan obat-obatan yang diproduksi oleh perusahaan milik John Rockefeller. Lalu banyak juga ilmuwan-ilmuwan yang dibayar oleh John Rockefeller untuk melakukan penelitian terhadap tumbuh-tumbuhan yang menjadi bahan dasar obat. Nah, jadi tumbuh-tumbuhan tersebut dicek nih unsur kimia untuk membuat obatnya. Misalkan si ilmuwan tersebut lagi ngecek unsur kimia di dalam daun sirih. Nah, lalu diambil tuh unsur kimianya, barulah dibikin yang versi sintetisnya atau versi buatannya nih, geng, yang berbahan dasar minyak. Nah, jadi tidak lagi menggunakan tumbuhan, tapi melainkan diganti dengan bahan dasar minyak atau olahan gitu. Dicarilah unsurnya yang semirip mungkin agar bisa menciptakan obat dengan reaksi yang sama, dengan dampak yang sama, yaitu menyembuhkan. Tapi bedanya adalah kalau yang dari bahan dasar alami tumbuh-tumbuhan itu tidak punya efek samping, sementara yang dari bahan dasar minyak, nah itu udah jelas bakal ada efek sampingnya. Lalu yang mengerikannya adalah di masa itu terbongkarlah tujuan dari John Rockefeller ini untuk memonopoli dunia kesehatan. Tujuannya bukan untuk menyembuhkan, geng, tetapi dia ingin membuat semua orang itu jadi adiktif terhadap obat-obatan. Jadi tujuannya itu bukan berobat untuk sembuh, tetapi berobat untuk ketergantungan. Jadi orang-orang tersebut terlihat akan sembuh instan ketimbang mereka pakai obat-obatan herbal. Nah, namun sembuh atau sehat instan inilah yang nantinya akan membuat orang-orang menjadi tergantung dengan obat-obatan tersebut, yang mana orang tersebut harus kembali dan secara terus-menerus membeli obat-obatan yang diproduksi oleh perusahaannya John Rockefeller. Jadi benar-benar murni bisnis di sini. Dia ingin meraup keuntungan dari repeat order. Jadi orang-orang yang terus-menerus mengkonsumsi obat-obatan yang dia produksi. Jahat nggak tuh?
Oke, tadi kita udah bahas cara dari Rockefeller berbisnis. Mulai dari minyak sampai ke medis itu mereka monopoli semuanya. Mereka buat skema ketergantungan agar orang-orang mau membeli produk mereka. Jadi menciptakan sebuah kebutuhan agar mereka yang bisa memenuhi kebutuhan tersebut. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan konspirasi COVID-19, yang dimana COVID-19 ini dipercaya di bawah kontrol keluarga Rockefeller. Nah, pengaruh keluarga Rockefeller di muka bumi ini benar-benar terlihat. Maka dari itu mereka dilabeli dengan kata elit global. Dengan kata lain, 1% manusia di muka bumi bisa mengontrol 99% lainnya. Lalu nih geng, ada sebuah postingan di Facebook tentang sebuah rencana yang disebut dengan Operation Lockstep. Ini merupakan sebuah teori konspirasi yang berhubungan dengan COVID-19. Postingan di Facebook tersebut menampilkan sebuah video yang diduga dari hasil scan dari laporan Scenarios for the Future of Technology and International Development yang dirilis oleh The Rockefeller Foundation pada tahun 2010. Di sana dengan sangat jelas diterangkan nih, ada 3 fase respon publik terhadap sebuah pandemi. Fase pertama yaitu pilek dan flu ringan yang akan menjadi media untuk menimbulkan ketakutan massal serta peningkatan jumlah kasus COVID-19. Baru fase kedua dan ketiga yaitu ditandai dengan sistem kekebalan tubuh yang melemah akibat penggunaan masker, menjaga jarak, paparan radiasi 5G, dan akan menggunakan virus yang lebih mematikan jika ada penolakan untuk melakukan vaksinasi. Nah, kurang lebih isi daripada postingannya tuh kayak gitu. Barulah tujuan yang terakhirnya nantinya akan diciptakan sebuah kekacauan antara yang divaksinasi dan yang tidak divaksinasi. Jadi ibaratnya tuh orang yang udah divaksin ini menganggap kalau diri mereka steril, diri mereka itu adalah orang-orang yang mengikuti aturan, sementara yang tidak divaksin itu dianggap orang-orang yang kotor, gampang terjangkit penyakit, dan kampungan karena tidak mau mengikuti aturan pemerintah. Nah, kurang lebih diadunya kayak gitu. Nah, lalu di dalam postingan itu juga ada sebuah bagian yang disebut dengan lockstep yang secara khusus menggambarkan skenario pengendalian otoriter setelah adanya pandemi virus. Lockstep ini membayangkan atau menggambarkan sebuah dunia dengan kendali pemerintahan yang lebih ketat dan kepemimpinan yang lebih otoriter. Nah, mulai dari situasi pandemik, terus nama virusnya yaitu COVID, itu sebenarnya diambil dari sebuah novel yang bernama Coronavirus yang sangat mirip dengan apa yang terjadi beberapa tahun belakangan ketika kita mengalami pandemi COVID-19 kemarin. Nah, postingan yang dipercaya berasal dari data laporan Rockefeller Foundation inilah yang membuat akhirnya banyak orang yang mempercayai kalau pandemi COVID-19 itu merupakan settingan dari Rockefeller. Yang mana kalau dilihat ya, susunan laporan tersebut itu terlihat telah dibuat dari tahun 2010 silam. Nah, bisa dikatakan 2019 kemarin itu baru diterapkan rencana yang sudah disusun dari 2010 tersebut. Namun ada yang percaya kalau 2010 itu mungkin penyempurnaannya, tapi perencanaannya jauh lebih lama lagi. Bisa jadi di tahun 2000 atau tahun 90-an dulu sudah direncanakan. Nah, lalu 2010 disempurnakan dan 2019 direalisasikan. Gimana menurut kalian, geng? Kalian yakin nggak? Kalian percaya nggak kalau COVID-19 kemarin itu sebenarnya adalah sebuah susunan yang telah direncanakan? Nah, di sini perlu gue tekankan ya, maksud daripada berita tersebut bukan menganggap kalau COVID-19 itu hoax. Enggak. COVID-19 itu di dalam laporan ini dianggap tetap ada. Penyakitnya ada, orang yang mengalaminya ada, vaksinasinya jelas gitu. Penyakitnya benar ada. Tapi yang dimaksud adalah penyakit ini sengaja diciptakan. Dan penciptanya adalah keluarga kaya raya, yaitu elit global yang bernama Rockefeller, yang mana mereka sudah terbiasa berbisnis dengan cara kejam, yaitu menciptakan masalah dan menciptakan penangkal atau penyelesaian masalahnya. Yang mana kali ini dia menerapkan hal tersebut dengan menciptakan sebuah pandemi COVID-19, lalu mereka juga menciptakan yang namanya vaksin. Nah, coba deh tinggalkan komentar di bawah, menurut kalian benarkah keluarga Rockefeller ini yang menyusun semua skenarionya, atau ini hanya isu belaka gitu? Sebenarnya nih agak sedikit nyambung ya, geng, dengan apa yang kita tahu selama ini. Vaksinasi
vaksinasi COVID-19 itu dikeluarkan pertama kali oleh perusahaannya Bill Gates. Kenapa bisa ke Bill Gates? Apa hubungannya Bill Gates dengan Rockefeller? Apakah ini bisa nyambung? Kan katanya Rockefeller yang menciptakan permasalahan, lalu Bill Gates yang menciptakan vaksinasi. Harusnya kan Rockefeller juga nih yang menciptakan vaksinasi, karena penyakitnya dari mereka, harusnya keuntungannya buat mereka. Nah ternyata setelah ditelusuri, hubungan antara Rockefeller dan Bill Gates itu jelas-jelas sekali ada. Yayasan milik Bill Gates dan juga Rockefeller menganggap inovasi teknologi dan kerjasama yang erat dengan industri makanan dan pertanian sebagai kunci untuk mengatasi kelaparan. Nah pada tahun 2006, yayasan milik Bill Gates dan juga Rockefeller itu sama-sama meluncurkan aliansi untuk revolusi hijau di Afrika yang bernama AGRA. Nah di dalam teori konspirasi yang mencurigai kalau keluarga Rockefeller inilah pelaku di balik COVID-19 itu semakin kuat karena perusahaan yang membuat vaksinasinya adalah partner serta kerabat mereka yang sering sekali bekerja sama di bidang kemanusiaan, yaitu Bill Gates. Jadi ibarat kata simpelnya tuh kayak Rockefeller yang bikin masalahnya, yang ngatur skemanya, nah Bill Gates yang cari keuntungannya. Gak tahu tuh di belakang itu ada bagi-bagi atau enggak. Nah kecurigaannya kayak gitu atau konspirasinya seperti itu, geng. Nah tapi belakangan banyak juga yang membantah hal ini, geng. Banyak yang mengatakan kalau teori konspirasi tentang Rockefeller yang mengontrol COVID-19 itu hanyalah hoax katanya. Nah karena antara laporan yang diterbitkan oleh The Rockefeller Foundation itu berbeda dengan pandemi COVID-19 beserta skenario-skenario yang lain yang bisa dikatakan ya kehidupan manusia setelah COVID-19. Nah tapi pernyataan atau penyangkalan tersebut cukup singkat dengan penjelasan yang nggak lengkap. Jadi nggak dibeberkan dengan bukti-bukti, nggak diperkuat dengan hal-hal yang semakin membuat orang percaya kalau Rockefeller nggak terlibat di dalam hal ini. Ya hanya sebuah penyangkalan atau hanya sebuah tepisan lah gitu. Ibaratnya kayak lo dituduh sama orang terus lo tinggal bilang enggak, gak ada hubungannya sama gua, tapi lo nggak memberikan bukti apapun. Nah kurang lebih kayak gitu. Tetapi di dalam hal ini masyarakat terbagi ke dalam dua kubu. Ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Nah kalian di pihak yang mana? Coba tinggalkan komentar di bawah.